Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mbak Rati. Saya ingin melanjutkan lagi part 2 untuk video saya yang kemarin. Bagaimanakah cara mencari surat pengakuan untuk adik-adik saya yang disabilitas. Kemarin video itu sampai di fase bagaimana cara kita mencari surat keterangan kesehatan yang awalnya kita pikir itu adalah simpel. Kita pergi ke rumah sakit, kemudian kita konsultasi dengan dokter di sana dan berharap dokternya akan memberikan surat bahwa memang betul-betul adik kita itu mengalami Down syndrome dan tidak cakap dalam hukum atau. Nah, akhirnya waktu itu saya pergi ke rumah sakit dan di sana saya ajak adik-adik saya ke sana dengan tahu sendiri betapa panjangnya antrean yang ada di rumah sakit. Itu kami berangkat pagi-pagi dan untung saja ada teman baik saya semasa SMA yang membantu prosesnya sehingga sedikit cepat untuk bisa ditangani dengan dokter. Kemudian setelah bertemu dengan dokter, saya ambil di poliklinik kejiwaan. Nah, sesampai saya di sana, saya pun ditolak oleh dokter itu. Berarti ini nggak di sini tempatnya untuk mencari seperti itu. Ini harus melalui proses yang harus ke kepolisian, kemudian harus ke dinas sosial gitu. Jadi saya waktu itu sangat shock ya. Kok bisa serumit itu gitu ya, hanya mencari surat keterangan bahwa adik saya ini loh nggak cakap, adik saya ini loh Down syndrome, cuman pengen surat pernyataan itu aja gitu. Waktu itu saya juga udah sempet yang patah hati ya, artinya kok ribet amat sih, padahal saya pengennya yang lurus-lurus aja gitu sesuai prosedur. Untung semangat saya nggak hilang sampai di situ. Kemudian saya masih mencari tahu. Pergilah kami ke dinas sosial dan saya disambut baik sekali dengan dinas sosial yang ada di Kabupaten Badung saat itu. Dan beliau menyarankan, kami nggak pernah buat seperti ini Bu, untuk surat keterangan supaya dia adiknya ibu bisa dapat surat keterangan kesehatan. Biasanya sih memang dari rumah sakit seperti itu. Akhirnya mental lagi. Kemudian saya sempat berpikir gitu ya, udahlah cobalah kita bicara dengan beberapa teman, barangkali teman-teman ada bisa memberikan solusi untuk kami. Tapi waktu itu kami terbersit pikiran untuk oke lah, mungkin saya harus pergi ke psikolog seperti itu. Karena setahu saya anak-anak Down syndrome itu akan lebih detail ditangani oleh seorang psikolog gitu. Nah, waktu itu saya ingat sekali nama dokter Retno, karena waktu itu adik saya waktu masih kecil saya sering antar juga ke rumah sakit Shangla dan dokter Retno itu sangat baik sekali dan kebetulan beliau membuka praktik yang sifatnya private pribadi ya. Akhirnya saya nggak harus ribet dengan administrasi di rumah sakit. Akhirnya saya pergilah ke tempat beliau dan saya curhat semuanya bahwa saya tuh hanya ingin mengajukan surat pengakuan bahwa kami sekarang sudah yatim piatu dan tidak ada wali. Jadi misalkan kami ingin berurusan dengan hukum dan segala macam. Jadi adik-adik saya juga harus terlibat di situ karena saya tidak ingin bahwa hanya saya saja yang bisa terlibat dalam hukum, karena saya masih ada adik-adik yang harus mengurus silsilah harta warisan dan segala macam, karena seperti surat-surat berharga memang harus dibaliknamakan atas nama kami bertiga seperti itu, dan prosesnya harus menggunakan surat pengakuan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar seperti itu. Akhirnya beliau membantu saya dengan beberapa kali konseling. Yang pertama dengan konseling Mbak Dewi, kemudian sama Mbak Lili seperti itu. Akhirnya keluarlah surat yang direkomendasi oleh beliau dan akhirnya saya mengajukanlah surat itu. Saya ajukan kepada Departemen Pengadilan Negeri Denpasar. Masuklah surat-surat itu alhamdulillah, dan Dokter Retna sendiri selalu memantau saya, berarti apakah surat itu cukup untuk bisa digunakan sebagai berkas-berkas penting untuk pengajuan pengakuan adiknya seperti itu. Beliau sangat perhatian sekali. Akhirnya saya bilang, oh ya alhamdulillah Dokter Retno, semua sudah berjalan dengan baik. Akhirnya
setelah berkas-berkas masuk, itu pun saya harus datang lagi ke kantor pengadilan Denpasar. Kemudian saya harus menyerahkan lagi di sana, mempertunjukkan itu apakah sudah betul apa tidak. Kemudian saya masuk lagi ke portal internetnya mereka, kemudian saya scanning. Sebelum scanning saya harus pergi dulu ke kantor Pos dan Giro untuk di legalize dengan menggunakan materai yang 10.000 itu per lembar, per dokumen ya. Setelah itu baru saya masukkanlah berkas-berkas tadi ke websitenya mereka. Nah, akhirnya keluarlah jadwal kapan saya harus sidang dengan dengan dokumen tersebut, dan saya sertakan adik saya. Dan itu pun saya harus lakukan 2 kali karena saya harus membuat satu dokumen untuk Mbak Dewi dan satu lagi dokumen untuk Mbak Lili, dan itu sangat-sangat melelahkan. Dan akhirnya proses itu kami lalui dengan sangat-sangat sabar dan panjang, juga melelahkan seperti itu ya. Karena pada intinya yang saya niatkan adalah saya berniat untuk melakukan hal-hal yang sesuai prosedur. Karena kami juga punya hak yang sama, walaupun adik-adik saya adalah adik-adik penyandang disabilitas. Jadi mereka juga punya hak yang sama seperti saya. Semoga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia atau di Bali atau siapapun yang memiliki keluarga atau anak-anak disabilitas, berikan hak mereka. Karena kita urusannya tidak hanya di dunia, tapi juga pertanggungjawaban kita di akhirat. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.